Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTuber dan teman-teman guru yang sedang mengikuti uji kompetensi pendidikan profesi guru. Kali ini kita akan membahas 100 soal dan kunci jawaban soal UP UKM PPG tahun 2021 sebagai referensi saja ya teman-teman. Ini adalah soal uji pengetahuan mahasiswa pendidikan profesi guru. Soal-soal ini sudah dilengkapi dengan jawaban, jadi Anda akan dimudahkan tinggal memasang headset saja, bisa sambil belajar di perjalanan atau sambil melakukan tugas-tugas lain. Mari kita bahas bersama-sama, semoga bermanfaat. 1. Etika Pancasila adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. B. Keagamaan, sosial, dan kerakyatan. C. Kebangsaan, kedaerahan, dan kebudayaan. D. Ketuhanan, kerakyatan, dan kebangsaan. Jawabnya adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. D. Kemampuan berinteraksi. Jawabnya adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 11, 12, sampai 14, 15 tahun. B. 0 sampai 2 tahun. C. 2-7 tahun. D. 7-11 atau 12 tahun. Jawabnya adalah D. 7-11 atau 12 tahun. 4. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Moral, C. Emosional, D. Sosial. Jawabnya adalah C. Emosional. 5. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Spiritual, B. Moral, C. Kognitif, D. Sosial emosional. Jawabnya adalah D. Sosial emosional. 6. Peserta didik telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini menunjukkan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran konvensional, B. Penalaran pasca konvensional, C. Penalaran pra-konvensional, D. Penalaran interkonvensional. Jawabnya adalah B. Penalaran pasca konvensional. 7. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Keluarga dan lingkungan masyarakat, B. Intelijensi dan kognitif, C. Budaya dan pembiasaan, D. Emosional dan kepribadian. Jawabnya adalah A. Keluarga dan lingkungan masyarakat. 8. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Konstruktivisme, D. Behaviorisme. Jawabnya adalah D. Behaviorisme. 9. Menurut teori ini, peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan
memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Kognitivisme, B. Nativisme, C. Humanistik, D. Konstruktivisme. Jawabnya adalah D. Konstruktivisme. 10. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar: A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Behaviorisme. Jawabnya adalah A. Sibernetik. 11. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat di dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Jawabnya adalah B. RPP. 12. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah A. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. B. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. C. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. D. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jawabnya adalah D. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP merupakan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. 13. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain: berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Problem solving, B. Picture and picture, C. Inquiry, D. Role playing. Jawabnya adalah A. Problem solving. 14. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kelulusan, B. Pencapaian tujuan pembelajaran, C. Pencapaian standar kompetensi, D. Pencapaian kompetensi dasar. Jawabnya adalah C. Pencapaian standar kompetensi. 15. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya A. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. B. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. C. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D. Adanya hubungan yang konsisten atau ajak taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Jawabnya adalah C. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. 16. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Layak dipelajari, B. Kebermanfaatan, C. Menarik minat, D. Sahih. Jawabnya adalah D. Sahih. Lihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat, B. Media 2 dimensi dan 3 dimensi, C. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas, D. Media tradisional dan media berbasis stick. Jawabnya adalah C. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas.
18. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi visi sekolah, dan konteks penggunaan. B. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jawabnya adalah C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. 19. Seorang pendidik harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. B. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. C. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jawabnya adalah D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. 20. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft PowerPoint, B. Microsoft Database, C. Microsoft Desktop Publishing, D. Microsoft Spirit Set. Jawabnya adalah A. Microsoft PowerPoint. 21. Bu Rini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Rini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Discovery Learning, B. Problem Based Learning, C. Project Based Learning, D. Inquiry Learning. Jawabnya adalah B. Problem Based Learning. 22. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. 1. Penentuan pernyataan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal atau create a schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek atau monitor the student and the progress of the project. 5. Menguji hasil atau assessment the outcome. 6. Mengevaluasi pengalaman atau evaluasi the experience. Urutan yang benar adalah, jawabnya adalah D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 23. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan percaya diri merupakan kompetensi. A. Intelektual, B. Kepribadian, C. Profesional, D. Pedagogik. Jawabnya adalah B. Kepribadian. 24. Dalam proses pembelajaran, guru terkendala dengan cakupan materi yang luas dan banyak. Maka pilihan bahan ajar cetak sederhana yang dapat digunakan untuk bahan belajar mandiri, memberi motivasi, pengingat, memberi umpan balik, dan menilai hasil belajar adalah A. Lembar kerja peserta didik, B. Buku teks, C. Handout, D. Modul, E. Lembar pengayaan. Jawabnya adalah D. Modul. 25. Seorang guru hendaknya dapat menganalisis kualitas tes bentuk objektif secara empiris ketika menyusun soal pilihan ganda.
Dalam beberapa kasus, soal pilihan ganda sering memiliki alternatif jawaban yang mirip antara yang benar dan yang salah. Alternatif pilihan jawaban salah atau pengecoh atau distraktor dalam suatu butir soal pilihan ganda dikatakan baik jika A. Tidak satupun peserta tes yang memilih jawaban pengecoh. B. Jawaban pengecoh tidak terkait dengan materi pertanyaan. C. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. D. Jawaban pengecoh mengarahkan peserta tes untuk memilih jawaban yang benar. E. Jawaban pengecoh disusun dengan kalimat yang sulit dipahami. Jawabnya adalah C. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. 26. Jika guru ingin mengajarkan konsep yang menunjukkan proses perhitungan dan cara perolehan debit air, maka penggunaan media yang paling tepat adalah A. Modul pembelajaran, B. Media gambar berseri, C. Media grafis, D. Media CD audio, E. Media video pembelajaran. Jawabnya adalah E. Media video pembelajaran. 27. Guru secara terus-menerus meningkatkan praktik profesional mereka, memodelkan pembelajaran seumur hidup, dan memamerkan para pemimpin dalam komunitas sekolah dan profesional mereka dengan mempromosikan dan mendemonstrasikan penggunaan alat-alat digital dan sumber daya dengan cara A. Terlibat dalam pertumbuhan profesional dan kepemimpinan. B. Mempromosikan model digital, citizenship, dan tanggung jawab. C. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. D. Model kerja dan belajar digital AG. Jawabnya adalah A. Terlibat dalam pertumbuhan profesional dan kepemimpinan. 28. Seorang guru menyusun indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan perambatan bunyi. Indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih spesifik menjadi tujuan pembelajaran. Maka, pernyataan yang tepat untuk merumuskan tujuan adalah A. Siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. B. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. C. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat membandingkan hasil perambatan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas. D. Setelah membaca instruksi, siswa mampu mempraktikkan langkah-langkah percobaan perambatan bunyi. Jawabnya adalah B. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. 29. Berdasarkan hasil tes akhir, guru menemukan ada 10 dari 30 siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Ketuntasan belajar minimal atau KBM yang telah ditentukan tertarget kurikulum minimal 80% atau 24 siswa mencapai KKM atau KBM. Manakah langkah paling sesuai dilakukan guru? A. Mengkaji ulang sejauh mana KKM sesuai dengan daya serap peserta didik. B. Mengkaji kembali sejauh mana KKM yang ditetapkan telah sesuai standar nasional. C. Merubah KKM berdasarkan rata-rata hasil belajar. D. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan peserta didik dalam pembelajaran. Jawabnya adalah A. Mengkaji ulang sejauh mana KKM sesuai dengan daya serap peserta didik. 30. Ketika menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan di RPP, seorang guru menuliskan beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Salah satu jenis evaluasi yang akan digunakan oleh guru adalah jenis evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dimaksudkan untuk A. Menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. B. Menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. C. Memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. D. Memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Jawabnya adalah D. Memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. 31. Peserta didik di era digital dapat menggunakan perangkat nirkabel bergerak atau internet sebagai media peralatan interaktif kapanpun,
dan dimanapun saat diperlukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer yang disebut A. Alternative tools, B. Interactive tools, C. Interacting with other, D. Situational tools. Jawabnya adalah B. Interactive tools. 32. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Sibernetik, C. Kognitivisme, D. Konstruktivisme. Jawabnya adalah C. Kognitivisme. 33. Salah satu pemanfaatan utama media dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan pada era digital ini adalah A. Sebagai media komunikasi, B. Sebagai media literasi, C. Sebagai media promosi, D. Sebagai media sumber belajar. Jawabnya adalah D. Sebagai media sumber belajar. 34. Penetrasi TIK dalam pembelajaran semakin mendorong lembaga sekolah memanfaatkan teknologi canggih ini. Bukan saja sumber daya TIK memang begitu besar untuk memberikan kontribusi terhadap kualitas pembelajaran, tetapi sebagai bagian dari revolusi industri 4.1, siapapun tidak bisa menghindar terhadap hadirnya gelombang baru ini. Dari sudut pandang teknologi pendidikan, TIK memang terbukti memiliki sumber daya besar untuk membantu peningkatan kualitas pembelajaran. Atas dasar argumen itu, mana pernyataan berikut yang Anda anggap benar? A. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghentikan pengaruh teknologi dan media dalam dunia pendidikan. Karena itu guru harus beradaptasi dengan perkembangan baru ini. B. Kehadiran TIK ini tidak harus dihadapkan secara formal pada peran guru, karena TIK tidak bisa berjalan secara paralel dan saling mengisi di antara peran guru dan peran teknologi serta media untuk memecahkan problem pembelajaran. C. Sebagai guru abad 21, guru harus menyesuaikan diri dengan cara kerja, logika, teknologi, dan media, sehingga bagaimanapun guru harus mengikuti kehendak teknologi dan media. D. Guru sampai kapanpun tetap merupakan kekuatan tersendiri dalam proses pembelajaran, sehingga kehadiran TIK tidak perlu diperhitungkan. Jawabnya adalah B. Kehadiran TIK ini tidak harus dihadapkan secara frontal pada peran guru, karena TIK bisa berjalan secara paralel dan saling mengisi di antara peran guru dan peran teknologi serta media untuk memecahkan problem pembelajaran. 35. Pak Asep dalam membelajarkan materi IPS menggunakan tahap 1. Orientasi materi dengan menayangkan video sebagai kegiatan ekspor impor. 2. Membagi siswa menjadi 5 kelompok untuk berdiskusi tentang masalah banyaknya impor di Indonesia. 3. Memberikan kuis. 4. Penghargaan terhadap kelompok yang bisa menjawab terbanyak. Model pembelajaran yang digunakan Pak Asep adalah A. Problem solving, B. Cooperative learning, C. Kontekstual, D. Project based cooperative learning, E. Problem solving. Jawabnya adalah B. Cooperative learning. 36. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi A. Profesional, B. Kepribadian, C. Intelektual, D. Pedagogik, E. Sosial. Jawabnya adalah A. Profesional. 37. Salah satu rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa kemungkinan kesimpulan. Peserta didik diminta untuk menentukan kesimpulan yang paling tepat, disertai alasannya dengan mengamati grafik berisi data tingkat kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Bentuk penilaian otentik holistik yang cocok diterapkan adalah
A. Tes kemampuan membaca informasi. B. Tes kemampuan verbal. C. Tes kemampuan memahami data dalam grafik. D. Tes penilaian unjuk kerja dan portofolio. E. Tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan. Jawabnya adalah E. Tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan. 38. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Pengembangan kurikulum. B. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. C. Berkomunikasi pada peserta didik. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jawabnya adalah D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. 39. Peserta didik di era digital dapat menggunakan perangkatan nirkabel bergerak atau internet sebagai media peralatan interaktif kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer yang disebut A. Alternative tools. B. Situational tools. C. Interactive tools. D. Interacting with other. Jawabnya adalah B. Situational tools. 40. Peserta didik diminta guru secara berkelompok untuk mengumpulkan data tentang opini masyarakat sekitar sekolah terhadap dampak penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan. Selanjutnya siswa diminta untuk menampilkan data seberapa banyak kantong plastik yang dipakai oleh masyarakat dan memberikan alternatif untuk menguranginya. Langkah-langkah pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut merupakan strategi A. Inquiry learning. B. Project based cooperative learning. C. Problem solving. D. Discovery. E. Kooperatif. Jawabnya adalah C. Problem solving. 41. Indikator yang ditulis pada RPP adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman sosial budaya. Pertanyaan yang tepat diajukan oleh guru untuk mencapai indikator tersebut adalah A. Ceritakan pengalamanmu terkait dengan keberagaman sosial di masyarakat. B. Apa yang kamu ketahui tentang keberagaman sosial. C. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan keberagaman di masyarakat. D. Tuliskan hasil wawancaramu tentang macam-macam pekerjaan dalam bentuk mind mapping. E. Tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga di lingkungan tempat tinggalmu. Jawabnya adalah E. Tuliskan macam-macam pekerjaan tetangga di lingkungan tempat tinggalmu. 42. Disajikan teks kasus keterbelakangan pendidikan di suatu daerah di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat memprediksi alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai solusi sesuai makna Kebangkitan Nasional 1908. Berdasarkan pada contoh teks kasus yang disajikan, maka pilihan penilaian yang tetap digunakan oleh guru adalah A. Benar salah. B. Skala penilaian atau rating scale. C. Uraian. D. Pilihan ganda. E. Tes lisan. Jawabnya adalah C. Uraian. 43. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu pembuktian luas permukaan bola, kemudian diminta untuk menyimpulkan dan mempresentasikan di kelas. Strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif. B. Discovery. C. Problem solving. D. Inquiry. E. Kontekstual. Jawabnya adalah B. Discovery. 44. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek A. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. B. Pengembangan kurikulum. C. Melakukan tindakan reflektif. D. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. E. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jawabnya adalah C. Melakukan tindakan reflektif. 45. Memahami karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi A. Sosial. B. Profesional. C. Pedagogik.
D. Semua benar. E. Kepribadian. Jawabnya adalah C. Kompetensi pedagogi. 46. Seorang guru menginginkan siswa dapat melakukan tugas investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, sampai pada penyajian data. Maka jenis penilaian yang tepat untuk pembelajaran tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian antar teman, D. Penilaian proyek, E. Penilaian diri. Jawabnya adalah D. Penilaian proyek. 47. Pada RPP guru menuliskan kegiatan pembelajaran yaitu mempresentasikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok, serta menyimpulkan konsep bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa adalah A. Tes konsep dasar bernyanyi, B. Praktik yang baik bernyanyi, C. Pengamatan guru saat bernyanyi, D. Sikap siswa saat diskusi, E. Produk diskusi siswa. Jawabnya adalah E. Produk diskusi siswa. 48. Elemen perubahan kurikulum 2013 terutama berkaitan dengan A. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. B. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pengelolaan, dan standar penilaian. C. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, dan standar pembiayaan. D. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar pengelolaan. Jawabnya adalah A. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. 48. Peserta didik diminta oleh guru untuk mengamati perilaku moral yang ada di sekitar sekolah tanpa memberikan instrumennya. Hasil laporan dari peserta didik menjadi bahan diskusi di kelas. Strategi pembelajaran yang digunakan guru adalah A. Inquiry, B. Discovery, C. Expository, D. Eksperimen, E. Heuristik. Jawabnya adalah A. Inquiry. 50. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi pembelajaran individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang A. Adaptif, B. Kesinambungan, C. Interaktif, D. Fleksibel. Jawabnya adalah A. Adaptif. 51. Teknologi dan media berperan penting dalam proses peningkatan kualitas hidup manusia. Tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Teknologi dan media memiliki sumber daya besar untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku khalayak, termasuk guru dan siswa dalam suatu proses komunikasi pendidikan. Asumsi tersebut merupakan pernyataan teoritik dari A. Determinisme ICT, B. Determinisme teknologi, C. Determinisme teknologi dan efek media, D. Determinisme sosial. Jawabnya adalah C. Determinisme teknologi dan efek media. 52. Dalam menyusun evaluasi pembelajaran, seorang guru harus mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jika seorang guru ingin mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek sikap siswa pada proses pembelajaran, maka jenis penilaian yang tepat yaitu A. Penilaian tertulis, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian diri, D. Penilaian proyek, E. Penilaian kinerja. Jawabnya adalah D. Penilaian proyek. 53. Pada proses pembelajaran, seorang guru menggunakan strategi pembelajaran deduktif dan induktif untuk menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. Strategi pembelajaran deduktif dan induktif dimaksudkan untuk mengajarkan materi yang bersifat A. Prinsip, B. Prosedur, C. Fakta, D. Konsep, E. Keterampilan. Jawabnya adalah D. Konsep. 54. Dalam pembelajaran, guru melakukan kegiatan 1. Memberikan contoh paragraf dengan topik kalimat yang diberi tanda garis bawah. 2. Guru meminta siswa untuk menyebutkan nama kalimat yang digarisbawahi.
Ditinjau dari pengelolaan pesannya, guru menggunakan strategi A. Expository, B. Inquiry, C. Induktif, D. Heuristik, E. Deduktif. Jawabnya adalah C. Induktif. 55. Guru mengajar bidang studi kelas paralel. Karakteristik siswa masing-masing kelas sangat berbeda, termasuk irama belajarnya. Di akhir pembelajaran, guru mengadakan penilaian untuk menentukan kriteria kelulusan. Beliau menggunakan kriteria yang berbeda antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Kasus tersebut menunjukkan menggunakan acuan penilaian A. Kriteria belajar tuntas, B. Penilaian autentik, C. Penilaian acuan kriteria, D. Penilaian ketuntasan minimal atau ketuntasan belajar minimal, E. Penilaian acuan norma. Jawabnya adalah E. Penilaian acuan norma. 56. Berikut situs media interaktif berbasis web dan media sosial yang dapat dimanfaatkan guru sebagai sarana belajar dalam komunitas belajar di seluruh penjuru dunia, kecuali A. Web, B. Podcast, C. ProQuest, D. Wiki. Jawabnya adalah C. ProQuest. 57. Pada RPP tertulis indikator 1. Peserta didik dapat mengucapkan sapaan, salam, dan perkenalan. 2. Peserta didik mampu berbicara sederhana menggunakan kalimat sapaan dan salam. Bentuk penilaian yang paling tepat adalah A. Jurnal, B. Penilaian praktek, C. Tes pemahaman, D. Penilaian portofolio, E. Penilaian kerja. Jawabnya adalah E. Penilaian kerja. 58. Guru dalam pembelajaran berbasis digital menggunakan perangkat digital handle hand. Hal ini sesuai peran guru dalam pembelajaran berbasis teknologi digital berupa A. Interaktif instruksional, B. Personal Response System atau PRS, C. Community of Practice, D. Mobile Assessment Tools. Jawabnya adalah B. Personal Response System atau PRS. 59. Jika guru akan menyusun indikator dengan tingkatan kognitif menganalisis atau C4 pada mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar mengklasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, maka rumusan indikator yang tepat adalah A. Menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, B. Menggunakan benda-benda yang ada di sekitar dalam kehidupan, C. Merangkum klasifikasi makhluk hidup berdasar pada habitatnya, D. Menguraikan makhluk hidup berdasar jenis makanannya. Jawabnya adalah A. Menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. 60. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya, termasuk kemampuan pedagogik pada aspek A. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, B. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, C. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, D. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, E. Pengembangan kurikulum. Jawabnya adalah D. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. 61. Penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa belum memenuhi ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, apa tindakan yang harusnya dilakukan oleh guru untuk memanfaatkan hasil penilaian tersebut? A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyusun laporan hasil penilaian, D. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, E. Mengadministrasikan hasil penilaian. Jawabnya adalah D. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. 62. Pada silabus terdapat materi tentang 1. Teori-teori masuk dan berkembang Hindu-Buddha di Indonesia, 2. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, 3. Bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu-Buddha. Kegiatan pembelajaran yang akan dirancang oleh guru menggunakan pendekatan saintifik. Berikut ini yang merupakan contoh kegiatan menalar adalah A. Menganalisis informasi dan data-data yang didapat,
baik dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait, untuk mendapatkan kesimpulan tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. B. Mengumpulkan informasi terkait dengan pertanyaan tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha melalui bacaan, internet, pengamatan terhadap sumber-sumber sejarah yang ada di museum dan atau peninggalan-peninggalan yang ada di lingkungan terdekat. C. Hasil analisis kemudian dilaporkan dalam bentuk tertulis tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. D. Membuat ringkasan dari hasil pengamatan outing di Candi Borobudur. E. Berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Jawabnya adalah A. Menganalisis informasi dan data-data yang didapat baik dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. 63. Pada indikator RPP tertulis peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama di tingkat ASEAN. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat untuk indikator tersebut adalah A. Peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama di tingkat ASEAN berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan dengan tepat. B. Melalui analisis artikel koran, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan secara rinci. C. Melalui analisis artikel koran, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. D. Melalui tayangan video, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. E. Peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Jawabnya adalah B. Melalui analisis artikel koran, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk kerjasama berupa kebudayaan, perdagangan, dan keamanan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan secara rinci. 64. Pada silabus terdapat kompetensi dasar 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Kegiatan pembelajaran yang paling tepat untuk RPP adalah A. Mengumpulkan informasi besaran pokok dan turunan yang dijumpai sehari-hari. B. Membandingkan hasil pengukuran benda dengan satuan baku dan tidak baku. C. Menganalisis perbedaan satuan baku dan tidak baku. D. Mendiskusikan tentang massa jenis, energi, dan panjang benda. E. Menyajikan hasil percobaan pengukuran dalam bentuk laporan tertulis. Jawabnya adalah E. Menyajikan hasil percobaan pengukuran dalam bentuk laporan tertulis. 65. Peserta didik diminta oleh guru untuk membaca artikel tentang populasi hewan langka yang semakin sedikit. Kemudian mencari data jumlah populasi 5 tahun terakhir dan hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk diagram. Kegiatan tersebut untuk mengembangkan kecerdasan A. Verbal linguistik, B. Visual spasial, C. Kinestetik, D. Logik matematik, E. Naturalis. Jawabnya adalah D. Logik matematis. 66. Perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran merupakan teknis penyusunan tujuan pembelajaran yang disebut A. Condition, B. Behavior, C. Degree, D. Blending. Jawabnya adalah B. Behavior. 67. Seorang peserta didik dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan atau pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tulisan atau sastrawan, penulis, skenario drama film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi, pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, peserta didik tersebut mempunyai kecerdasan A. Logis matematis, B. Verbal linguistik,
C. Naturalis, D. Kinestetis, E. Visual spasial. Jawabnya adalah B. Verbal linguistis. 68. Tools pembelajaran daring cukup banyak dan memiliki fungsi masing-masing. Salah satu fiturnya berupa kumpulan soal tes sumatif dan tes akhir pembelajaran. Fitur model ini adalah A. Blog, B. Courses, C. Quiz, D. Pack, E. Lesson. Jawabnya adalah C. Quiz. 69. RPP dibuat agar peserta didik dapat menguasai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Hal ini tersurat jelas pada bagian A. Indikator pembelajaran, B. Persepsi pembelajaran, C. Kegiatan inti pembelajaran, D. Tujuan pembelajaran, E. Kompetensi dasar. Jawabnya adalah D. Tujuan pembelajaran. 70. Suatu proses yang mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang disebut A. Skemata, B. Ekuilibrasi, C. Scaffolding, D. Belajar reflektif, E. Belajar bermakna. Jawabnya adalah E. Belajar bermakna. 71. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. E. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Jawabnya adalah D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. 72. Ketika seseorang ingin mengembangkan sebuah kurikulum, mereka harus mengembangkannya dengan berlandaskan pada kebutuhan dan potensi dari peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu prinsip dari pengembangan kurikulum, yaitu A. Prinsip fleksibilitas, B. Prinsip relevansi, C. Prinsip efisiensi, D. Prinsip efektivitas, E. Prinsip kontinuitas. Jawabnya adalah B. Prinsip relevansi. 73. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Book, B. Forum, C. Blog, D. E-Portfolio. Jawabnya adalah C. Blog. 74. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program desktop publishing, B. Program mencari informasi, C. Program penciptaan laman, D. Program untuk mencari laman. Jawabnya adalah D. Program untuk mencari laman. 75. Dalam pembelajaran daring terdapat beberapa unsur atau elemen pembangun pembelajaran elektronik. Unsur berikut yang bukan termasuk unsur pembangun elektronik adalah A. Penata grafis atau desain grafis, B. Perancang pembelajaran atau course design,
C. Penulis konten atau content orienter. D. Pemrogram komputer atau komputer programmer. Jawabnya adalah A. Penata garis atau desain grafis. 76. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis, mengolah data atau informasi, dan menarik kesimpulan serta mengomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Penemuan, C. Autentik, D. Saintifik. Jawabnya adalah D. Saintifik. 77. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau a guiding question dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran A. Inquiry learning, B. Project based learning, C. Problem based learning, D. Discovery learning. Jawabnya adalah B. Project based learning. 78. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik. Jawabnya adalah C. Penemuan. 79. Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Rini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Problem based learning, B. Discovery learning, C. Project based learning, D. Inquiry learning. Jawabnya adalah B. Discovery learning. 80. Sebelum memulai proses belajar mengajar di dalam kelas, Bu Nuraini meminta peserta didik terlebih dahulu untuk mengobservasi suatu fenomena. Kemudian peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu peserta didik dirangsang untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Sementara itu, Bu Nuraini mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Kegiatan yang dilakukan Bu Nuraini tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran A. Problem based learning, B. Inquiry learning, C. Project based learning, D. Discovery learning. Jawabnya adalah A. Problem based learning. 81. Pak Kandi bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tadi. Model pengelolaan pembelajaran yang dipraktikkan oleh Pak Kandi mencerminkan prinsip model A. Problem solving learning, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Discovery learning. Jawabnya adalah C. Project based learning. 82. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal atau schedule. 4.
memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, atau monitor the student and the progress of the project. 5. Menguji hasil atau assess the outcome. 6. Mengevaluasi pengalaman atau evaluasi the experience. Urutan yang benar dari pernyataan di atas adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jawabnya adalah A. 83. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti unsur model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah A 1, 2, 3, 4, B 2, 3, 1, 4. Jawabnya adalah B 2, 3, 1, 4. 84. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi, waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik, B. Tahap pra-operasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional konkret. Jawabnya adalah B. Tahap pra-operasional. 85. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan dalam bentuk pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tulisan dalam bentuk sastrawan, penulis skenario, drama film, panologi, atau bunyi bahasa semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, B. Kecerdasan logika matematika, C. Kecerdasan ruang, D. Kecerdasan gerak. Jawabnya adalah A. Kecerdasan bahasa atau linguistik. 86. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal, B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran, C. Mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampunya, D. Menggunakan strategi pembelajaran, E. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Jawabnya adalah B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. 87. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Post-test, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pre-test. Jawabnya adalah D. Tes awal atau pre-test. 88. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menerapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Newman dan Logan dalam Abin Samsudin Makmun 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menerapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil pelaku peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum, ukuran keberhasilan,
atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan? Jawabnya adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku peserta didik. 89. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan penetapan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya dan yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain A. Tantangan internal dan eksternal, B. Responsibility, C. Reinforced, D. Enriched. Jawabnya adalah A. Tantangan internal dan eksternal. 90. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Kunci jawabannya menyeluruh dan berkesinambungan. 91. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut adalah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawabnya adalah D. Beragam dan terpadu. Demikian pembahasan soal PPG kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.